Coba tengok yang berjoget di Senayan 17 Agustus yang viral sekarang ini. Itu kan profesor, doktor, ya banyaklah titelnya, ya kan? Yang kami sedang bahas karena saya juga guru, pimpinan pesantren juga, yang katanya beban negara pajak itu adalah salah satunya guru, dosen. Itu kan padahal yang mencerdaskan umat yang mengajari anak-anak dia siapa? Entah-entah yang ngomong ini nggak punya anak, ataupun dia bukan anak manusia, anak hantu mungkin dia ini. Ya saya agak bukan emosi, marah boleh juga kalau karena Allah, ya kan? Marah karena Allah itu wajib. Kayaknya dia anak hantu dia nih, bukan anak manusia, dan dia ini mungkin langsung besar, nggak pernah dia diajari. Makanya dia berani bilang kalau guru ini beban. Ya, orang-orang begini ini jangan dipelihara ini, ya, bajingan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Masya Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. An'amana wa hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita bersyukur dan bermunajat wa taqarrub, mendekat diri kepada Allah, ilallah. Dan ini nikmat terindah kepada kita, yaitu ketika kita diberi kesempatan walaupun detik, menit, untuk bisa kita berdiri, rukuk, sujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu yang singkat ini, dan menggunakan waktu yang singkat ini, saya akan menyampaikan satu tema yang penting, ya, berkaitan dengan kondisi dan keadaan zaman, yang juga tema yang diberikan ke saya yang cukup hangat, yaitu hilangnya akidah di era milenial. Ada satu hadis, karena ini berkaitan dengan pemimpin, ada satu hadis yang nanti akan saya sampaikan, dan hadis ini yang diumpamakan oleh Rasulullah sesuatu yang Nabi khawatirkan. Inni la akhwafu ala ummati, ya, ada yang lebih Nabi khawatirkan daripada Dajjal, yaitu al-a'immah al-mudillin, yaitu pemimpin yang sesat. Jadi ada yang lebih Nabi khawatirkan daripada Dajjal, ya, ghairad Dajjal, itulah pemimpin yang menyesatkan. Saya baca keterangannya. Kenapa? Karena Dajjal ini datang sekali dalam seluruh zaman yang ada, itu pun di akhir zaman. Sedangkan pemimpin setiap kalau kita 5 tahun. Nah, ini penting. Ada satu hadis dalam kitab Al-Mustadrak, ya, bahkan hadis ini juga disebutkan dalam kitab ini, yaitu Ensiklopedia Akhir Zaman dari Abbas Al-Ghifari, dan hadis ini disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Jadi hadis ini bercerita tentang badiru bil mauti sittan, seolah di zaman itu orang lebih memilih kematian ketimbang hidup di zaman itu.
Saya baca keterangannya, maksudnya bukanlah zaman itu menentukan nyawa seseorang, karena tak mungkin. Karena ajal itu di tangan Allah. Tapi kata ulama begini, ini adalah bentuk metafora untuk menunjukkan betapa bahayanya zaman itu kalau nanti ditemui oleh seseorang. Apa itu? Ada 6 perkara. Ini mohon diingat ini. Apa 6 perkara itu? Badiru bil mauti sittan. Sittan itu sittun, 6 perkara. Karena begitu dahsyat bahayanya penyakit ataupun kelakuan manusia di zaman itu. Jadi di sini disebutkan ada 6 perkara. Yang pertama adalah munculnya pemimpin-pemimpin bodoh. Imra'atan bukan imra'atan, imra'atan sufaha. Ya, disebut imratas sufaha, umara. Makanya sampai-sampai kata Nabi begini, kalimatnya sinfani, ada 2 jenis kata Nabi. Idza salahat salaha ummati, kalau benar selamat umat. Wa idza fasada fasadan ummati, maka rusak umat. Kalau dah rusak umat. Ada 2, satu apa? Ulama, yang kedua umara. Keterangan ulama di sini dahsyat ini, penguasa yang jahil, yang bodoh ini. 2 pekan lalu saya menyampaikan tema tentang rusaknya lingkungan digital. Saya sampaikan di situ perkataan Imam Mujahid sama Imam Ahmad. Kita ulang sedikit. Kata Imam Mujahid, karena saya mau menerangkan tentang penguasa yang jahil. Jadi bukan jahil itu bukan yang tak pernah sekolah, atau jahil ini bodoh ini orang yang memang idiot gitu kira-kira ya. Bukan. Jadi kata Imam Mujahid, apa beda orang faqih sama jahil? Orang yang faqih, karena di ujung hadis ini disebut wa in kana aqalla minhum fiqhan. Ada kalimat fiqhan. Orang yang faham agama itu kata Imam Mujahid adalah yang apa? Ya khafullah, dia takut kepada Allah sekalipun ilmunya sedikit. Sedangkan orang bodoh, ya'sillah, dia bermaksiat, menentang Allah walaupun ilmunya banyak. Wa in kasura ilmu. Coba tengok yang berjoget di Senayan 17 Agustus yang viral sekarang ini. Itu kan profesor, doktor, ya banyaklah titelnya. Iya kan? Yang kami sedang bahas, karena saya juga guru, pimpinan pesantren juga, yang katanya beban negara pajak itu adalah salah satunya guru, dosen. Itu kan padahal yang mencerdaskan umat, yang mengajari anak-anak dia siapa? Entah-entah yang ngomong ini gak punya anak, ataupun dia bukan anak manusia, anak hantu mungkin dia ini. Saya agak bukan emosi, marah boleh juga kalau karena Allah, ya kan? Marah karena Allah itu wajib. Kayaknya dia anak hantu dia nih, bukan anak manusia, dan dia ini mungkin langsung besar, nggak pernah dia diajari. Makanya dia berani bilang kalau guru ini beban. Ya, orang-orang begini ini jangan dipelihara ini, ya, bajingan semuanya. Karena kita dulu, siapa yang mengajar kita mengaji, ya kan? Guru-guru itu tidak pernah ada bicara pajak, Anda ngomong beban pajak. Banyak di negeri ini guru yang nggak pernah dibayar oleh negara, banyak. Kami sampai mendatangkan riwayat. Ada satu acara Ikatan Da'i Indonesia, karena saya juga pengurus, riwayatnya ada seorang guru di pedalaman, kita angkat sosok guru yang nggak pernah disentuh oleh negara.
banyak. Jika ada ngomong nih nggak pakai otak apa ya? Ya. Ini poin apa? Apa kata ulama? Orang yang bodoh itu orang yang dia menentang Allah walaupun banyak ilmunya. Kenapa? Orang bodoh itu sampai kata Imam Ahmad, inti puncak dari ilmu itu bukan titel, catat itu. Puncak dari menuntut ilmu itu bukan sekedar viral, hebat, berdebat, logika, enggak. Kata Imam Ahmad, orang yang hebat dan puncak ilmu itu apa? Khasyatullah, rasa takutnya kepada Allah yang dahsyat. Ketika disebut nama Allah bisa menangis dia. Dia rindu surga. Dia menumpuk pahala, dia jauh, dia banyak istighfar, dia banyak memuji Allah. Dia takut kalau suatu saat nanti di hari kiamat ditanya bahwa dia tidak bisa mempertanggungjawabkan amal-amalnya, ilmunya. Makanya ada al-ilmu al-iman wal-amal. Ilmu, iman, amal itu sepaket. Itu orang fakih. Maka jangan rugi ya Bang Fatul, Bang Romi ngajak orang ke sini ngaji, tidak pernah rugi. Dan kita nggak perlu cemburu orang yang joget-joget yang ratusan juta itu, nggak perlu kita cemburu. Yang kita cemburui adalah orang yang selalu merasa takut kepada Allah. Itu kita cemburu itu. Sekalipun dia nggak viral di dunia ini, kelak mudah-mudahan dia viral di hari kelak nanti. Dia nggak pernah update status dia, nggak pernah disebut namanya. Ini orang yang pernah cerita seperti Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya, nggak ada tuh, tapi viral juga dia. Kenapa? Rasa takutnya kepada Allah. Ibu yang sudah mulai tua, sakit, tapi kepingin orang tuanya berhaji. Dia hanya rasa takut, apa nanti baktiku, apa nanti pertanggungjawabanku di hadapan Allah kalau nanti yang melahirkanku memintaku dan aku tidak bisa memenuhi keinginan ibuku. Ini Masya Allah indah sekali. Maka ini kata ulama begini, saya sampaikan, pemimpin yang bodoh itu bukan orang yang tadi. Sampai disebut imratas sufaha itu ada apa gitu. Saya baca keterangannya, saya ulas. Ketika dia diberi kekuasaan serta dilibatkannya orang-orang yang gegabah. Coba lihat, kenapa ditulis orang-orang yang gegabah? Orang yang gegabah itu dia tidak tahu hulu hilir hidupnya. Seolah ketika dia menyandang jabatan itu, dia lupa asal usul dia dari mana, dibesarkan, yang menggaji siapa. Dia orang-orang gegabah. Mudah aja bagi Allah, Allah plesetkan lisannya, hawa nafsu syahwatnya menyelimuti pikiran dan kehendaknya, lalu dia semena-mena berucap. Mudah bagi Allah. Kenapa? Orang gegabah itu tidak berfungsi lagi rasa, pikiran, perasaan, enggak. Sampai contohlah, kan kakek-kakek orang-orang yang begini ini banyak. Contoh Fir'aun. Kenapa dia gegabah mengatakan aku Tuhan? Iya kan? Itu orang-orang gegabah. Seolah gegabah ini spontanitas yang apa? Menjerumuskan, merusak, bahkan apa? Membuat dia malu di hadapan manusia. Tengoklah besok. Maka kadang orang-orang tua kita bilang apa? Jangan panik, jangan gegabah, hadapi dengan bijaksana.
Maka kalau orang-orang yang pernah memimpin, diberi amanah, kadang memilih, memutuskan, maka ada istilah dalam surat mengingat, menimbang. Itu tuh. Tidak ada langsung memutus, tapi mengingat, menimbang, memutuskan. Kalau orang tahu organisasi, tahu itu. Apalagi pemimpin, apalagi nih mereka orang-orang lingkaran A1 pemerintahan. Kenapa? Bisa jadi kemungkinan disengaja. Karena mungkin seseorang, misalkan saya menteri, berucap itu desain itu bagian dari skenario. Udah dari dulu dibilang apa? Ala paling ada yang mau disembunyikan, pengalihan isu, terserah kalian. Tapi jangan pernah menyakiti umat. Apalagi umat di negeri ini 85-90% agamanya apa? Muslim, Islam. Dan itu tidak mudah. Dan by design skenario ucapan itu ya, membaca itu orang-orang psikologi, orang-orang yang mengerti tentang tata negara, itu banyak tafsiran, persepsinya. Tapi kita nggak usah ke sana, panjang ceritanya. Jadi imratus sufaha itu kata ulama, pendek akalnya dalam kepemimpinan atas umat Islam. Kenapa disebut atas umat Islam? Coba, pernah terjadi kisah di Panglima ketika itu perang Qadisiyah. Siapa pemimpinnya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah ini saya amanatkan waktu saya menjadi inspektur upacara di pesantren. Kenapa? Ketika bicara merdeka itu, seorang pemimpin, saya ambil inspirasi dari kisah ini. Diutuslah seorang sahabat yang bernama Rib'i bin Amir. Silahkan cek di Google, bisa di chat GPT bisa. Rib'i bin Amir untuk menghadap siapa? Raja Persia yang dipanggil Rustum. Setelah menghadap, tentu Raja Persia ini bertanya, aneh kalian ini, apa motif kalian mendatangi kami jauh-jauh ke Persia? Ngapain ini? Ambisi apa? Kira-kira kalau orang ngomongnya negatif, kan ambisi apa sampai engkau diutus ke sini? Masya Allah, orang yang paham agama ketika bicara di depan seorang penguasa yang memang mengerikan. Ada tang sahabat diutus. Apa kata sahabat ini, Rib'i bin Amir? Innallaha ibta'athanallah, kami diutus. Siapa yang mengutus? Allah. Linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kami ini diutus, misinya bukan biasa, tapi apa? Mengeluarkan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Allah. Masya Allah. Min dayqid dunya ila sa'atiha. Ini yang kedua, dari sempitnya dunia ini kepada lapangnya akhirat. Wa min juril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Tiga hal. Ini kalau tahu sekelas menteri, bagus sekali. Dan itu diucapkan di depan penguasa. Ini nasihat kepada penguasa di saat itu.
lantang, tegas, singkat, padat. Artinya ketika ada komentar pemimpin bicara menghina elemen yang terpenting di negeri ini, itu bahasa-bahasa balaghahnya, dia merendahkan kita. Karena kita ini semuanya adalah santri, murid yang diajar guru-guru. Guru kau tuh makan gaji yang menggaji negara. Maksudnya apa? Negara ini milikku, berarti aku yang menggaji. Kan kira-kira gitu tuh. Saya dulu belajar ilmu mantik di pesantren. Jadi ucapan itu kalau dibawa, dibalaghahkan, dikinayahkan, diilmu mantikkan, seolah yang punya negara ini dia. Dan yang mengemis kita, berarti kita ini adalah budak di negeri ini. Seolah yang makan-makan kita adalah yang memberi makan siapa? Anak hantu satu ini. Coba, itu dahsyat. Maka nggak boleh ketika kita pemimpin itu jadi pendek akalnya, gegabah. Nggak boleh. Karena ucapan itu mengerikan. Maka disebut di sini, perkara ini telah kami jelaskan secara rinci dalam pembahasan yang berkaitan tentang para penguasa yang masih belia. Maka salah satu yang tadi Imam Ahmad bilang, pemimpin yang tidak ada takut kepada Allah. Yang kedua apa? Maksud dari pemimpin bodoh itu adalah apa? Kekanak-kanakan. Pemimpin yang belia itu, bahasanya apa? Belum cukup umur, berarti belum balik. Mungkin fisiknya, mungkin akalnya, ya semuanya di situ. Coba, apa tidak ngeri kita? Dan semua yang disampaikan di buku ini, di mana? Ada di hadapan kita, di negeri kita. Dan terbanyak umat Islam. Tahu kenapa Bapak Ibu? Anak-anak kita ini karena kita nggak baca Facebook, TikTok. Kita bukan pemain di situ, bukan konsumen dari konten yang ada, bukan. Kita bukan di zamannya. Yang bahaya ucapan ini di mana? Di tataran anak-anak Gen Z Alpha yang sekarang. Karena mereka yang memakan, menelan bulat-bulat ucapan-ucapan ini. Hati-hati. Itu 10 tahun, 20 tahun tontonan konten yang dibuat oleh pemangku jabatan dan antek-antek penguasa itu nanti direkam anak kita 5-10 tahun yang akan datang. Buktinya apa? Buktinya apa, Ustaz? Contoh, berapa banyak Buya Hamka dulu ceramah ketika diputar di zaman ini terasa sama kita. Buktinya proklamasi itu tetap dibaca. Proklamasi, undang-undang itu yang buat siapa? Buktinya tetap dibaca. Makanya pernah saya menyampaikan itu tentang asarain wa qatratain. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah kecuali 2 tetes dan 2 bekas. Saya ulang sedikit lagi materi kita yang beberapa pekan yang lalu. Satu masalah tetes. Pertama, tetesan air mata. Yang kedua, tetesan darah memperjuangkan agama Allah. Itu paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, bekas berjuang di jalan Allah. Yang kedua adalah bekas ketika seseorang melaksanakan faraid min faraidillah. Contoh nih, sholat kita ini kan berbekas, sajadah, wudu. Makanya di rumah ada dibuat musola, Quran, bekas Quran orang tua kita, bekas ucapannya, bekas nasihatnya. Coba lihat Ma'la, bekas kuburan para sahabat itu.
Itu bekas maqam Ibrahim, Hijr Ismail, bekas. Tidak mudah. Jadi seolah ketika zaman ini canggih digital, hati-hati, karena banyak orang munafik meninggalkan bekas-bekas nanti akan dibaca oleh anak-anak keturunan kita. Hati-hati. Maka apa kata ulama? Pertanda yang satu ini adalah haqaiq wa haqiqah, hal yang memang benar-benar telah terjadi, dan itu ujian yang sangat besar bagi umat Islam. Ditulis di sini. Dan itu pernah terjadi di zaman Yazid bin Muawiyah, sampai ya mereka yang membantai cucu Nabi, mengusir ahlul bait dan seterusnya. Yang kedua adalah banyaknya antek-antek penguasa. Saya baca keterangannya, Asyurat Syurtah yang pernah juga, ini dulu di awal pernah saya sampaikan. Apa gunanya? Ini bukan bicara Indonesia, kecil Indonesia. Coba lihat negara-negara Arab. Contoh Mesir, karena saya pernah di sana. Saya pun pernah ditangkap di sana. Polisi itu sangat represif, sensitif. Kawan saya dipulangkan hanya karena memoto, mamnu'ut taswir. Kalau udah ada bacaan no foto, jangan kau foto, masuk jeruji, bisa dipulangkan, deportasi. Itulah bahayanya di sana memoto tempat-tempat seperti apa? Kantor-kantor Kapolri, kantor-kantor ya Kapolda, itu tidak boleh dipoto. Semua sudut di sana no foto, no foto. Mamnu'ut taswir. Kawan ini pret, duduk dia, sap, pret, pap, tangkap. Panjang urusannya. Ngeri kita. Yang enggak kita temukan di sini, ngeri di negara orang. Salah satunya di mana? Di Mesir. Kenapa? Mereka ini justru menindas masyarakat. Kita tidak tahu seperti apa tingkat kualitas pendidikannya. Saya cerita sama kawan polisi, saya tidak sebutkanlah dia tugas di mana. Terus anak saya pulang dari pesantren nanya, kau mau jadi apa? Awak orang Medan nih, kadang kalau anak kan kita tanya, kau mau jadi apa? Dia bilang mau jadi bin, intelijen. Saya tanyalah kawan-kawan polisi, tahu Ustaz, anak kawan saya lulus di bin, tak diambilnya. Kenapa? Selama 2 tahun magang harus dihilangkan dari kakak, dan dia pun tidak kita tahu dia di mana berada. Siap nggak? Berat kan? Berat itu. Cuman kalau memang betul-betul mengabdi untuk bangsa, negara dan agama, untuk mengawal umat ini, kan bagus. Huzaifah, siapa badan intelijen negara di zaman Nabi? Huzaifah. Abdullah, anaknya Abu Bakar, dia yang mengintel kondisi di Mekah saat Nabi berada di gua apa? Gua Sur. 3 malam di gua sebelum berangkat ke Madinah waktu hijrah. Itu anaknya Abu Bakar yang menjadi intelijen di Mekah. Coba baca sejarah. Jadi bukan nggak penting, penting, tapi siapa yang mengendalikan, untuk apa? Mungkin dari ayahanda kita Pak Edi pasti tahu mereka, di tingkat mereka, di jabatan mereka. Karena rahasia negara, pembisik, mengingat, menimbang, memutuskan itu pasti itu matang, diambil dari berbagai sumber. Untuk apa? Di zaman Nabi itu untuk apa? Supaya Nabi terjaga. Bukan simsalabin wahyu turun malaikat, itu nomor sekian itu. Sampai kisahnya Abu Bakar merobek bajunya
untuk menutup lubang-lubang. Begitulah hebatnya seorang ayah yang anaknya terlibat dakwah menjaga Nabi. Ayahnya sendiri sahabat Nabi dan mertuanya Nabi. Hanya tinggal ada satu lubang yang tak tertutupi lagi. Ditutuplah pakai tangannya, itulah yang dipatok itu. Nah, kalau sempat Nabi, istilah kita mengandalkan wahyu kekuatan Allah, tak mungkin Nabi membiarkan Abu Bakar menyumbat-nyumbat itu. Masim salah bin habrah kadabra, mati sono. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma memelihara 2 unta mempersiapkan hijrah Nabi. Cuma itu ilmu yang dahsyat. Jadi apa maksud bodohnya pemimpin itu ketika mereka mengarahkan ide-ide kekuatan yang dimiliki satu negara itu untuk apa? Untuk merusak umat, memusuhi umat. Untuk apa? Melanggengkan kekuasaannya. Maka kita berdoa supaya terhindar dari pemimpin yang bodoh, zalim, lalim, dan seterusnya. Sepaket kata ulama, banyaknya antek-antek penguasa ini, pertanda ini ya, tidak ada kecuali jika sang penguasa adalah yang termasuk tiran, penguasa tiran, ya. Mereka inilah yang menjadi tameng. Tameng ini apa? Menjadi centeng. Kalau orang Medan bilang backing. Kenapa? Poin yang ketiganya di hadis ini adalah apa? Wa bai'ul hukm. Apa itu? Jual beli kasus. Jual beli kasus. Kenapa kalau dibawa kepada tema besar kita hilangnya akidah di era milenial ini? Apa masalahnya? Berapa banyak kasus yang terjadi di dunia ini, bukan aja di negeri, itu semuanya apa? Dipeti eskan aja. Saya baca keterangan di sini. Fenomena yang nyata tentang mafia peradilan, ya, kasus korupsi sudah tidak perlu kita bahas, adalah dibeli dengan uang. Yang mencetak uang siapa? Menyimpan uang siapa? Kendali uang siapa? Untuk apa? Jabatan dan kekuasaan. Maka di sini kata ulama, kondisi ini mengindikasikan atas rusaknya sistem peradilan. Saya teringat menonton satu perdebatan Rocky Gerung dengan yang lain terkait hukum. Dia mengambil contoh yang pernah dikisahkan oleh Nabi Sulaiman tentang seorang ibu penjaga anak yang dititipkan anak kepadanya, yang anak pembantu ini dimakan serigala. Ditukarlah bedungnya dengan bedung anak dia. Dia bilang ketika ibu yang asli datang ingin mengambil anaknya, kata ibu pembantu ini anakku, anakmu dimakan serigala. Masukkanlah ke satu pengadilan dengan mudah. Nabi Sulaiman bilang, kalau nggak ada yang mengaku sudah, nggak ada yang, ya dia bilang ini anakku, bukan, ini anakku, enggak, ini anakku. Ya datang Nabi Sulaiman, dia, kita bagi 2 saja, dites, kena mental ibu ini, bukan anakku. Kenapa? Diamnya ibu pembantu ini itu menandakan bahwa itu bukan anaknya. Kata Nabi Sulaiman, yang berhak atas anak ini adalah ibunya, adalah ibu. Karena nggak akan mungkin seorang ibu merelakan anaknya dibunuh. Itu dahsyat tampilan gambaran keadilan dan peradilan. Kita kasus ijazah aja tidak selesai, berabad-abad tidak selesai. Nabi Sulaiman mudah aja.
bilang bai'ul hukm, jual beli kasus. Baik, saya tak bisa meneruskannya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan wa jazakumul khair wahai para guru dan kita semuanya, insyaallah ya, ini adalah amal yang mulia, karena kata Allah, muallimin nas al khair itu adalah anfa'uhum linnas, kata Nabi, maka li basyarin ayyutihullahu alkitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyin. Siapa rabbaniyin? Kata Allah, bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Rabbani itu yang mengajarkan, yang diajarkan adalah Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Ini saja, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.